warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa melaksanakan sidang skripsi di ruangan satu lagi, Bu Rati. Tadi saya udah ke atas. Biar cepat. Bapak dua sekalian. Bukan dua. Kalau nunggu satu-satu kalah. Di atas masih ada sidang. Ada. Jadi hari ini Yuda, Bu. Setelah orang Arek kemarin banyak masukan dari Ibu. Saya pikir berarti sidangnya nggak lama gitu ya, Pak Ali ya. Itu saya lagi koreksi ini. Baik Yuda, saya pikir nggak banyak waktu, kita cuma 10 menit saja presentasi Pak Ali ya. Jadi silakan Yuda untuk presentasi hasilnya saja ya, hasilnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dedi Satria MSOS MSI selaku dosen bimbing saya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dr. Trichandra Sari MPD selaku penguji 1. Kemudian terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali SAG MSI selaku dosen penguji 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Aulia Rahmat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Mensosialisasi BLT di Kalangan Keluarga Miskin. Studi Gampong dan Kampung Jabatan Matangkuli Utara. Yang penting nama-nama sub-judul itu sudah ada. Yang Ibu bikin sudah jadi dalam format buku itu tidak diliput karena naskah mentah aja dalam Masuk kepada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Gampong Nasatutong merupakan salah satu gampong di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara yang memiliki 94 kakak. Di antaranya sebagian besar adalah keluarga yang kurang mampu. Gampong Nasatutong memiliki lahan sawah yang luas sehingga masyarakat kebanyakan adalah petani. Dan diharapkan dengan adanya Gampong Nasatutong ini dapat meningkatkan kualitas pangan dalam menghadapi bencana seperti halnya situasi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian bentuk komunikasi pemerintahan Gampong dalam mensosialisasi BLT berdasarkan hasil peneliti di Gampong Nasatutong dari 3 bentuk komunikasi yang meliputi komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi instruktif. Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk peneliti diciptakan oleh perangkat Gampong dalam sosialisasi BLT ini ialah secara langsung atau komunikasi verbal agar informasi yang diberikan bisa mendapat respon yang baik dari perangkat Gampong khususnya visit dengan masyarakat dalam sosialisasi BLT. Kemudian hambatan antara perangkat Gampong Nasatutong dengan masyarakat dalam sosialisasi BLT. Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai 5 hambatan komunikasi pemerintahan, peneliti melihat dan mempelajari tingkah laku manusia pada umumnya. Kita harus mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana ia melakukannya, dan mengapa ia melakukan itu. Dengan kata lain, sebaiknya mengetahui dari perangkat itu sendiri. Dalam hal ini ada 2 hambatan dari masyarakat yang terjadi, yaitu hambatan jarak status dan hambatan perlindungan diri dari inisiator. Kemudian bab 5 penutup. Peneliti di sini mengambil 2 kesimpulan, yaitu bentuk komunikasi perangkat Gampong dalam mensosialisasikan BLT adalah secara bertatap muka, face to face atau komunikasi verbal, di mana perangkat Gampong lebih menggunakan komunikasi secara langsung agar informasi mengenai BLT yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat agar mendapatkan feedback dan respon dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, dalam komunikasi pemerintahan Gampong Nasatutong mengenai BLT terdapat 5 sosialisasi, yaitu
hambatan sosialisasi. Yang pertama ada hambatan bahasa, hambatan referensi, jarak status, perlindungan diri dari inisiator, dan pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Dalam hal ini hambatan yang terjadi adalah hambatan jarak status dan hambatan perlindungan diri dari inisiator. Kemudian ada saran. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa bentuk komunikasi perangkat kampung dalam mensosialisasikan BLT sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu juga melakukan pembinaan dan pelatihan agar kemampuan wawasan serta keterampilan perangkat kampung dalam menginformasikan sesuatu kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Yang kedua, diharapkan kepada perangkat kampung bisa bersifat lebih profesional dan terbuka untuk setiap informasi agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Semua strategi harus didukung semua pihak yang berkepentingan terhadap strategi agar dapat mewujudkan yang terbaik dari Kampung Nasa Tutong itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rati. Lanjut. Panas sedikit nggak apa ya? Panas sedikit nggak apa. Buka aja pintunya. Udah nggak dibuka tuh, pintunya nggak bisa dibuka. Kalau ada panas. Ya. Oke, selamat ya. Lagi yang pakai jaket, pakai jas. Tambah deg-degan lagi kan. Oke, selamat ya. Siapa namanya nih, Mbak? Yuda. Oh, Yuda. Bayu. Yuda kalau bahasa Jawa apa artinya? Yuda apa? Nggak tahu ya nama pangerannya. Apa Yuda? Ya, ada singkatan dari Mama Solaya, Yusuf Afrida. Oh itu. Karena orang Aceh jarang pakai nama Yuda. Oke, siapa Yuda? Ini Yuda saya kenal itu ada sedikit dirubah ininya ya. Judul ya. Iya. Oke, karena fokusnya adalah ke sosialisasi. Cerita dikit ya. Tadi barusan udah diceritain tapi belum nyambung. Karena kamu kan pakai teori apa tadi? Teori kredibilitas sumber. Teori kredibilitas sumber siapa itu Yang mempunyai kredibilitas sumber tertinggi di Kampung Nasa Tutong ialah perangkat kampung itu sendiri. Bukan teori itu. Siapa yang mengemukakan? Kalau yang membukakan yang melahirkan teori tersebut. Sehingga kamu ambil terus bukunya dari mana? Ini ujian dulu. Ya besok kalau ditanya orang. dari Hofland, Jenis, dan Gilley, yaitu dengan bahasa Inggris Short Credibility Theory dalam buku Communication dan Persuasion. Ada di dasar isi. Ada. Dibandingkan di dasar pustaka. Di urutan berapa? Untuk bukunya nggak ada, Nggak ada. karena bukan dari buku itu saya ambil. Siapa? Ambil siapa? Terus di sini Ini- kutipnya bagaimana? Saya kutip dari yang mana? Iya tadi kan siapa itu pencetusnya, di buku apa kamu ambilnya? Tadi kan katanya buku yang bahasa Inggris tadi di dasar kamu nggak ada. Jadi di Suyitno, Hah? yang paling bawah di daftar pustaka. Itu Dalam ada buku, penelitian kualitatif. ya. Mana dia juga sih teori apa itu teori komunikasi atau teori penelitian? Coba di sini di halaman berapa yang ada diambil dari di dalam teori jurnal itu di mana? Yang di halaman 12. Ini 12. Halaman 12. Teori kredibilitas sumber bla 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 terus dalam kurung Suyitno gitu aja. Nggak bisa seperti itu karena yang ngomong bukan Suyitno. Ini bukan Suyitno ya yang ngomong begini.
Iya, tapi sudah di ini di Nggak bisa, karena itu bukan Suyitno. Jadi kamu harus ngomong siapa yang utamanya, kemudian di dalam Suyitno, gitu. Itu kalau ini seolah-olah yang punya teori itu Suyitno. Ini ya, teori ini. Terus ya ini cuma mau ini teori ini. Tadi kamu bilang di awalnya di 11 penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh bla 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 bla. Nah inilah yang dibilang dalam Suyitno di halaman 11 ngomongnya, bukan seperti ini langsung di halaman kedua langsung ngomong banyak-banyak, terus di akhir paragraf Suyitno cara mengutip tidak seperti itu, ya kan? Paham nggak? berarti di awal. Ini tuh yang di awal penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Janice Kelly, ya kan? Baru di Dalam buku Komunikasi. Source Credibility ini yaitu teori kredibilitas sumber. Source Credibility dalam buku Communication and Persuasion. Nah ini dalam Suyitno tahun sekian, nah kamu nggak ada kan buku ini, nggak dicantumkan di dalam daftar pusaka kan? Nggak. Nah, buku ini nggak ada karena saya ngambilnya di Suyitno itu. Berarti cara penulisan itu kan? Iya. Tapi ini ternyata adalah buku metodologi penelitian ya. Nah, Bisa gitu kita ambil untuk komunikasi. Karena nggak jelas di situ penjelasan tentang teori. Sementara teori ini kan penting menjadi landasan teorinya, nanti kamu harus tambahin. Karena ibu nggak begitu paham dan belum buka ini di Suyitno ada itu. Suyitno buku benar-benar penelitian. Iya, betul penelitian, bukan komunikasi. Sebenarnya ini harus berbeda karena komunikasinya kan yang mau menjadi ininya. Sementara kamu mengambil 3 hal itu diambil dari mana itu? Yang di hasil penelitian kan ada 3 hal yang kamu amati apa yang dari bentuknya, bentuk komunikasinya Iya. ada Kan 3. justru itu seharusnya yang menjadi sandaran, bukan metodologi penelitiannya yang menjadi teori. Kan teorinya cari komunikasi kan. Dan ini makanya masuk ke dalam ranah komunikasi. Kok dari judul bukunya bisa jadi karena communication and persuasion. Tapi kenapa ngambilnya dari Suyitno metodologi penelitian? Karena di dalam Suyitno itu ada dijelaskan. Yang benar kayak gitu. Nah, Coba halaman berapa? Karena saya punya buku Suyitno juga. Halaman berapa? Karena nggak ada disebut kan. Nah itu harus kamu ini ya, kamu lihat lagi. Jangan nanti ketawa orang pas baca. Karena kita kedatangan semua nih, saya, Pak Dewi, Pak Ali. Metodologi penelitian kualitatif, konsep, prinsip, dan operasionalnya. Yang ada kata-katanya, yang dia mengambil kutipan dari buku Communication and Persuasion itu. Nah, bisa nggak tunjukkan di mana? Enggak kan? Bukunya ada metodologi Suyitno ada di komputer. Nggak ada. Jadi dari mana itu kamu ambil? Kok bisa Di dari perpus. Hah? perpus Di ya. perusahaan, terus nggak kamu copy yang bagian itunya pastinya. Ya. Saya takutnya ini bukan masalah komunikasi, tapi bagaimana menjadikan seseorang itu jadi narasumber mempunyai kredibilitas. Nah itu dia, bukan narasumber komunikasi, tapi narasumber penelitian. Nah ingin tahu saya isinya karena ini dari Suyitno masalahnya itu judulnya metodologi penelitian, bukan judul komunikasi kan. Nah ini harus kamu periksa kembali ya. Nah nanti kita ini terus isinya cuma setengah halaman. Padahal ini teori yang mau kamu pakai. Nah kok saran saya, kenapa nggak cukup pakai 3 bentuk komunikasi untuk sosialisasi itu aja? Itulah sandaran teorinya. Kenapa mesti pakai ini yang nggak jelas? Dan gimana kita mau menempelkan itu di dalam penelitian ini gitu. Ini memang ada sisi referensi
contohnya yang kredibilitas dijadikan sumber. Nah, sementara yang kamu amati adalah cara berkomunikasi kepada masyarakat kan gitu. Jadi coba nanti dilihat karena itu hal yang penting ya. Tinjau kembali apa tadi landasan teori ya. Yang saya amati malah kamu pakai 3 bentuk komunikasi ya. Nah, ini berarti salah ketik ya yang ada di halaman berapa nih? Halaman berapa ini? 39. Halaman 39. Itu kan mulai dari bentuk komunikasi pemerintahan perangkat kampung. Nah, jurnal tuh. ya. Kamu bilang di sini bentuknya ada 4 macam. Bentuknya 3. Nah, Coba kamu baca 3 atau 4? Padum baju. hah? Padum baju. Sekitar pada Di halaman 39. orang 600 sekian. Padum? 600 sekian ya. Jurnal Hino. Tapi sini tidak sih. Salah ketik. Nah, salah Salah ketik. ketik. Salah ketik. Nah, ibu 3. bingung nih lihatnya ada 4 macam yaitu komunikasi informatif, komunikasi sosial dan instruktif satunya apa? Dalam final, Nah, itu muka final itu baru cetak juga. Apa? untuk Anggota mati untuk komunikasi di halaman berapa itu? 39. 39, 3 atau 4 ya. Nah, terus ini kan hasil penelitiannya ini ya. Nah, terus ini yang deskripsi informan tuh masuk ini bab 3 ya. Deskripsi informan yang ada di halaman 38 ini kenapa masuk ke bab 4? Walaupun kamu nemunya waktu di bukan di hasil waktu kamu melakukan penelitian, tetapi di lembaga ketika buat skripsi bab 3-nya jangan dikeplok 1, 2, 3 itu nggak dirubah-rubah. Nah, ini deskripsi informan kenapa masuk ke dalam hasil penelitian? Ini kan bukan hasil penelitian, ini kan masuk dalam metodologinya. Akhirnya siapa yang kamu wawancara kan? Ini mau pindah ya. Nah, ini pindah ke bab berapa? Bab 3. Di informan penelitian atau narasumber penelitian ya. Ini ya udah. Nah, terus hasil penelitiannya langsung ke sini. Setelah tentang apa namanya itu hasil penelitian ini kamu pertama kan deskripsi gambaran umum lokasi penelitian ya. Terus 4112 apa? Oh, deskripsi informan itu beda ya. Nah, berarti langsung ke bentuk komunikasi pemerintahan dalam sosialisasi BLT. Nah, udah. Ini kan kamu mengambil 3 hal bentuk komunikasi tadi, bukan 4 ya. Seperti ini betulin nanti ya di halaman 39. Itu di setiap poinnya itu jangan langsung kenapa begitu? Karena itu bagian dari penelitian, nggak boleh. Dia harus pakai sistematika penulisannya 4131 kan gitu, ya kan? 4131 komunikasi informatif. Oke, nah ini hasilnya kamu cuma 1 halaman. Kenapa begitu? Komunikasi informatifnya cuma 1 halaman. Sementara itu isi tentang skripsi ini ya. Itu yang meliputi aja fokusnya. Kan ada 3. Yang pertama masalah saya itu bentuk komunikasi pemerintahan kampung dalam sosialisasi melalui 3. Iya betul. Jadi kenapa untuk informatif itu yang kamu tanya cuma Ridwan doang sama siapa ini? Ismail. Dah. Jadi itu apa yang lainnya? Kenapa nggak ditanya juga tentang yang komunikasi informatif itu? Saya tanya juga, cuma jawabannya sama. Nggak mungkin sama persis. Sama persis. Iya, nggak sama persis. Kalau intinya sama itu ya bagus. Akhirnya mendukung apa yang ada dalam dugaan sementara kamu begitu. Tapi kan nggak mungkin satu orang bahasanya persis. Saya Pak Dedi walaupun sebelahan. Idem. Mau ngomong kan nggak mungkin idem. Terus tulis di sini idem gitu wawancara nggak mungkin. Beda-beda. Cek koma ya beda lah. Justru kamu bilang
dari lebih dari 2 orang ini menyatakan hal yang senada walaupun kata-katanya beda, kan gitu. Jadi nggak boleh kalau cuma narasumbernya segitu banyak tapi khusus untuk informatif kamu pilih si Ismail aja lah yang ditanya, kan gitu misalnya. Jadi kemudian untuk persuasif kamu ke sekdes aja lah, satunya sama si baru aja. Jadi cuma sehalaman di setiap poin itu nggak mungkin ya. Jadi setiap narasumber narasumber muatan cuma sedikit, masa malas ininya. Terus komunikasi instruktif. Nah sekarang saya pengen lihat ya, dari tadi kan saya begitu dengar hasil akhirnya, bagaimana bentuk komunikasi pemerintahan yang melalui 3 bentuk itu menurut kamu sudah berjalan dengan baik, kurang baik, atau sangat baik? Dari perangkat itu sendiri katanya baik. Jangan dari perangkat, dari kamu seorang peneliti kok perangkat yang aja kamu jadi wartawan berarti. Kalau namanya skripsi, itu perangkat ngomong gini, masyarakat ngomong gini, jadi kamu melihat, masyarakat si A ngomong gini, terus si B banyak yang ngomong tidak bagus, berarti kurang baik. Jadi kesimpulanmu sebagai seorang ilmuwan dari ilmu komunikasi Universitas Malaysia Saren, bagaimana komunikasi si pemerintahan mana itu tadi, mana satu tong, menurutmu gimana? Sudah berjalan dengan lancar. Lancar. Bentuknya secara face to face semua atau komunikasi verbal. Komunikasi verbal Melalui 3 bentuk ini semuanya sudah lancar. Sudah lancar. Berarti tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Tapi kok hambatannya banyak gitu di sini. Malah lebih lengkap daripada bentuknya. Tidak dari komunikasi pemerintahannya. Ini hambatannya berapa halaman ini? 1, 2, 3, banyak poinnya. 4, 5, 6, nggak boleh. Hambatannya kalau udah bagus, hambatannya nggak banyak. Ini kamu lebih banyak hambatan daripada ini, daripada menuliskan bagaimana komunikasinya. Hambatannya banyak berarti kurang baik deh. Enggak, poinnya itu Bu, saya. Bukan masalah poinnya. Bukan masalah poinnya. Kamu sama ini kan, kamu kan bilang sudah cukup baik. Ternyata di hambatan kamu tulis ada hambatan bahasa. Nah, berarti kan terus hambatan yang paling parah menurut kamu adalah di penutup pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Ya. Nah, itu kalau udah baik kok ngapain jadi hambatan? Hambatan dari masyarakatnya itu Bu, cuma 2. Hambatannya apa dari masyarakat? Dari masyarakat ada oknum yang bilang kalau perangkat desa itu sendiri nggak mau dengar pendapat dari mereka. Itu hambatan. Hambatan dari masyarakat. Hambatan itu apa coba? Hambatan kendala Ya akhirnya kalau ada kendala kan jadi kurang efektif pelaksanaannya kan? Iya, gitu kan? Iya. Iya, cuma beberapa oknum aja tuh, nggak menyeluruh. Ya jangan dijadikan tulisan kalau cuma beberapa oknum. Jelas? Jadi kita nggak nanti dimarahin. Loh kan saya udah ngomong Pak, nggak ada hambatan, sudah baik-baik, lancar-lancar. Kenapa Bapak tulisannya di sini banyak sekali hambatan? Lebih banyak hambatan kamu tulis daripada ini. Padahal judulnya adalah komunikasi, bentuk komunikasinya. Setiap bentuk komunikasi yang kamu tanya cuma 2 orang, sementara kamu banyak. Nah, jadi harus dibanyakin. Di bentuknya justru, nah hambatannya itu justru yang tidak perlu panjang lebar seolah-olah malahan semuanya nggak benar ini. Gitu. Yang terbukti Iya. hambatannya. Dan pemberinya juga jangan ABC. Dia hambatan pas 141 gitu. Dan kalau memang itu hanya oknum yang nggak perlu ditulis. Kalau yang ditulis yang memang benar-benar jadi hambatan. Contoh misalnya di kelas A ini luar biasa dia lompat di jendela. Karena cuma 1 orang yang lompat. Tidak mungkin, nggak boleh saya ngomong kelas ini
cuma 1 orang. Nah, tapi dijelaskan di belakangnya tidak ada sama sekali, hanya beberapa oknum yang menyatakan begini. Dan masyarakat pun kan bukan seluruh masyarakat kan? Bukan. Dan seperti yang diungkapkan oleh narasumber, siapa yang ngomong seperti itu? Narasumber siapa gitu. Dan di setiap ini ya semua lah ditanya, masa cuma 1 orang terus mengambil kesimpulan. Ada boleh saya nanya Pak Dedi aja, rupanya Pak Dedi itu si Retno itu cantik gak Pak Dedi? Iya. Kayak gitu. Terus udah aku tulis Retno itu cantik. Apa boleh seperti itu? Dua kutipan. Iya, satunya kan kepala desa. Kepala desa ya tentu bilang bagus lah orang di program dia. Iya kan? Kan kamu cross-checknya ke penerimanya kan BLT-nya. Iya enggak? Kalau kepala desa ya semua bilang bagus lah. Udah sosialis Bapak? Udah lah. Nah, Retnonya tuh tanya juga. Retno, bapaknya Retno ini. Retno cantik nggak Pak? Cantik lah orang anak saya. Saya tanya Pak Dedi. Setelah itu tanyalah Pak Ali. Bagus Bu Chandra. Nilainya berapa Pak? 7. Pak Dedi berapa Pak? 8. Berarti di atas 5, di atas 6 itu berarti memang kategori cantik. Itulah saya. Jadi jangan cuma 2 orang aja. Cari narasumber yang kredibilitas untuk bisa menilai cantik. Pak Dedi kredibilitas dia untuk menilai cantik, makanya saya pilih sebagai seorang narasumber. Pakai teorinya Suyitno itu cara memilih kredibilitas narasumber yang baik, tapi bukan untuk ini menjelaskan teori itu bahwa pemerintah Gampung ini sebagai narasumber sosialisasi yang baik. Kan beda narasumber penelitian sama narasumber untuk public service. Itu kan public service tuh, ya kan? Enggak umum. Pokoknya intinya gitu lah. Kalau diambil dari metodologi penelitian kan beda. Metodologi penelitian yang narasumber yang bagus itu yang gimana? Kalau ini topiknya cantik, Pak Dedi kredibilitas itu disematkan, dinilai oleh komunikannya dalam komunikasi. Anda memberikan penilaian terhadap kami, itu kredibilitas, kepercayaan yang diberikan oleh. Jadi yang saya maksudkan, apakah teori itu cuma untuk menentukan narasumber penelitian atau untuk keseluruhan narasumber pelayanan publik gitu loh. Nah, Ibu kepengennya yang di pelayanan publik bagaimana dia berkomunikasi narasumber yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, jelas kan? Jadi Ibu pengen lihat itu diambil dari Suyitno. Betulkah itu? Kok itu berarti narasumber penelitian? Kok bisa cantik yang itu yang si siapa tadi? Dari bukunya tadi. Gitu loh. Oke, itu harus dipastikan dulu. Ya, terus ditambah dong hasil penelitian ini penting karena isi dari penelitian ini kamu di abstraknya juga menyebutkan itu jadi ada kamu sebutkan tentang teori kredibilitas dan uraiannya. Ini sangat jelas bahwa di dalam komunikasi ini mempunyai kredibilitas tinggi. Nah, ini teorinya itu untuk di sini bukan untuk penelitian ya. Sebagai seorang yang bertugas melakukan pelayanan publik dan berkomunikasi dengan publik, dia harus orang yang mempunyai ciri-ciri ini menurut siapa? Ya. Tuh, ini berbagi ya abstraknya ya, ini sudah tulis. Formatnya itu spasinya 1. Kemudian ukuran fontnya kenapa beda? Ada yang gede, ada yang kecil gitu. Berarti ini biasanya adalah karena copy paste. Ya, terus kamu tidak pakai klik kanan merge formatting. Nah, kalau merge formatting dia ngikut yang sudah ada. Ini kamu Ctrl V. Jadi membentuk kayak gini, jadi beda, ya. Terus yang dimasukkan ke dalam keyword itu yang lebih penting. Memang keluarga miskin itu penting gue sama BLT ya untuk orang nyari ya. Tapi kan lebih penting lagi itu adalah bentuk komunikasi yang informatif, persuasif, instruktif. Kenapa itu tidak masuk ke dalam keyword? Sementara itu sandaran yang kamu uraikan di hasil.
Kamu taruhlah di keywordnya. Terus tapi jangan orang udah capek-capek, bagus ini tulisannya sini ada ini. Giliran lihat isinya cuma satu halaman di tiap poinnya. Oke. Nah, itu. Masukkan bentuk komunikasi itu yang panjang, banyak lah sumbernya di bawah dua kamu tambahin. Kan hari itu sarannya ya kan. Ya. Nah ini juga di ini kerangka berpikir. Dulu kan saya tanya, pakai teori apa? Saya kan nggak tahu pasti teori itu teori apa. Kamu teori kredibilitas sumber di halaman 28. Ini kamu kan cuma ditulisnya di situ, sementara analisis bentuk komunikasinya tidak kamu sebut di halaman 28 di apa ini? Kerangka berpikir ya. Nah, kan sementara itu yang menjadi ini, ya, bentuk. Ya. Oke. Ya, nanti dilihat dulu teori itu di mana, ya. Karena ibu pengennya dari teori untuk yang komunikasinya, kan? Bukan teori penelitiannya. Berarti bisa dipakai yang 3 komunikasi itu. Ya masih siapa itu penulisnya itu? Yang communication and persuasive. Itu dilihat di situ. Apa yang dia sebutkan teori kredibilitas itu, ya? Karena kita bukan untuk penelitian, tapi untuk analisis komunikasi pemerintahan. Kan perlu teori kredibilitas sumber public service tadi, bagaimana orang yang misalnya kayak saya nggak paham tentang kebijakan. Kalau saya disuruh jadi narasumber yang menerangkan ke masyarakat ngomong tentang kebijakan, sementara saya tidak punya ilmu satu, yang kedua tidak pernah punya pengalaman, kan nggak kredibilitas saya. Nah itu paham kan? Nah itu kalau tetap mau pakai teori itu ya. Itu aja Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Bu Rati atas beberapa koreksinya yang sangat penting, dan saya berharap nanti bisa dilakukan perbaikan oleh mahasiswanya. Selanjutnya Pak Ali. Terima kasih kepada Pak Dedi, Ibu Chandra yang hadir pada tempat yang berbahagia ini. Baik, pada hari ini kita mencoba untuk melihat sedikit skripsi atas nama Yuda Aulia Rahmat. Yuda Aulia Rahmat tema skripsi Anda apa? Tema skripsi Anda apa? Tema, judul. Judul skripsi Anda apa? Komunikasi pemerintahan dalam kampung, komunikasi pemerintahan kampung dalam mensosialisasi BLT di kalangan keluarga miskin. Komunikasi pemerintahan kampung dalam mensosialisasi BLT. Ya. Kalau pemerintahan kampung itu siapa-siapa saja yang termasuk di dalamnya? Ada WC, sekretaris, bendahara. Siapa lagi? Dohapa ada. Imam si, imam kampung, kepala dusun. Berarti mereka juga harus terlibat dalam memberikan informasi terhadap BLT. Dalam penelitian Anda, apa Anda sudah mendapatkan kegiatan mereka itu tentang BLT tadi oleh perangkat kampung? Yang mensosialisasi BLT ini cuma Pak Wicik sama sekretarisnya. Yang perangkat kampung lain termasuk tidak ada. Kenapa demikian? Emang dari Pak Wiciknya bilang kalau semua juga nggak ada tempat kerjanya itu Pak. Oh gitu.
Dalam melakukan sosialisasi itu kegiatan komunikasi Pak Gesi dan Sekdes itu apa saja dilakukan. Misalnya seperti katakanlah unsur-unsur komunikasi. Ada komunikasi, ada komunikator, ada media, ada feedback, seperti itu. Jadi itu harus dilihat semuanya. Ketika aktivitas sosialisasi dilakukan, itu tindakan apa saja yang dilakukan oleh Pak Gesi dan Sekdes menurut yang sudah ditemukan datanya di lapangan. Tapi untuk yang pertama sosialisasinya rapat untuk informatifnya dulu, menginformasikan mengenai BLT ini. Apa yang dilakukan apa? Rapat. Terus kemudian untuk pembagian dana itu kita ada kriteria. Ada kriteria. Apa kriterianya? Ada dimasukkan kemari kriteria. Ada. Misalnya di desa atau di kampung itu kan ada masyarakat. Ada masyarakat miskin, ada masyarakat sedang, ada masyarakat kaya. Jadi yang menemukan itu adalah masyarakat apa? Kriterianya. Yang di PHK pas Covid itu. Itu semua ada di sini dicantumkan. Kalau sosialisasi, apakah mereka itu sudah mendapatkan uang atau belum? Pasca belum? Dari awal sampai akhir itu sosialisasinya. Berarti belum mendapatkan uang, ya kan? Berarti mereka itu nanti ketika mendapatkan uang sesuai dengan nama-nama yang sudah ditentukan di dalam sosialisasi. Kegiatan sosialisasi itu apa saja yang dilakukan? Mendata, ada menyampaikan, memberikan instruksi, apa lagi? Ya, mengumpulkan rapat, semuanya itu harus dihadirkan di dalam penulisan ini. Karena penelitian ini adalah sesuai dengan harapan. Yang pertama sekali adalah pada rumusan masalah itu terlihat bagaimana komunikasi aparat kampung dalam mensosialisasi BLT tadi. Yang kedua adalah hambatan-hambatan apa saja yang terjadi. Jadi itu intinya. Kemudian teori yang dilakukan adalah teori kredibilitas. Apakah cocok? Inti daripada teori kredibilitas itu apa saja? Apa definisi teori kredibilitas? Apakah ada sinkronisasi dengan pendataan, dengan penyuluhan, dengan rapat, dengan ini? Apakah ada kriterianya? Kalau ada kriteria berarti ada sinkronisasi. Kalau tidak ada kriteria berarti teori tersebut belum tepat untuk digunakan ini. Seperti itu. Coba di definisi daripada teori kredibilitas sosial apa? Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya cukup kredibel. Semakin kredibelnya komunikator, maka akan semakin mudah mempengaruhi cara pandang audiens. Berarti tidak sangkut kepada BLT-nya. Sangkut pautnya karena yang mempengaruhinya kan Pak Gesi ataupun perangkat dari desanya. Yang kredibilitasnya paling tinggi di desa itu Pak Gesinya. Itu tidak nyangkut karena ini mengenai BLT, tapi ternyangkutnya di bagaimana cara pesan komunikasi yang disampaikan oleh aparatur kampung tadi, 2 orang berarti antara Pak Gesi dan Sekdes. Itu kesana larinya. Kemudian dalam penulisan
apakah ada aturan-aturan penulisan yang diatur di dalam melakukan penyelesaian tulisan ini? Ada tidak? Ini ada soal latihan. Contohnya seperti apa? Misalnya untuk menulis ini ada aturan petunjuk penulisan. Ada tidak? Ada. Apa-apa saja yang Anda ketahui petunjuk penulisan dalam Boleh. menyelesaikan sebuah tulisan skripsi ini? Dalam skripsi ini. Yang kamu pahami petunjuk penulisan skripsinya apa? Yang diatur sehingga tulisan ini akan menghasilkan pola yang bagus, aturan yang baik, kemudian sehingga ini sesuai dengan keinginan daripada universitas. Yang pertama paragraf itu satu paragraf bisa dari 8 baris. Paragraf satu halaman bisa 8 baris. Satu paragraf. Kalau satu halaman berarti 15 atau 17 baris. Ini sebenarnya buku referensi. Satu halaman 2 paragraf. Nah, 3. Masalah daftar. 3 2,5 nggak ada 3. Nomor juga. Terserah. 2,5 2 paragraf atau 1 paragraf setengah 2 paragraf. Apalagi Untuk poinnya itu dirapatkan ke kiri. dirapatkan ke kiri margin. Nah, Margin kiri poinnya. itulah. Margin kiri berapa? Margin kiri 3. Dia ada margin kiri, ada margin kanan, ada margin atas, margin bawah. Itu aturannya seperti apa? Ya. Sudah Ibu? Apa margin kiri? Bagaimana margin? Tahu margin? Tahu. Berapa? Kiri berapa? Kanan berapa? Atas berapa? Bawah berapa? Danglu. Kalau kiri berarti 4. Kalau atas 3. 3. Kalau kanan 3. Kalau bawah 3. semuanya itu mengikut. Mulai daripada cover, isi dalam bab 1, isi dalam bab 2, bab 3 dan seterusnya semuanya mengikut. Dan ini masih ada kelihatan tidak mengikut. Disesuaikan saja. Itu dari segi margin. Ya kan? Kemudian dari segi penomoran. Ada penomoran. Bagaimana pemahaman kamu tentang penomoran dalam penulisan ini? Perbabnya. Perbabnya itu ada seperti di bab 1 untuk poin yang pertama itu 1.1 dan seterusnya. Itu bukan penomoran. Penomoran itu. Penomoran itu yang mana dikatakan nomor? Nomor poinnya. Bukan, nomor halaman mana? Penomoran ada 2 ya. Nomor halaman maksud saya. Oh ya. Nomor halaman dia nomor halaman bab 1. Angka 1 di mana letaknya? Angka 1 di bab 1 pertama. Di bab 1, sebelah kiri, tengah, atas atau bawah? Bawah. Di bawah. Di bawah tengah. 2, Sama. 3, sama. Kalau penomoran yang diceritakan tadi, kalau misalnya apa namanya? Penomoran atau misalnya bab 1, bab 2, bab 3 itu kayak mana? Poinnya. Penomoran poin. Nah, Itu gimana cerita? Bab 1 bagaimana, bab 2 bagaimana? poin pertama dari bab 1 1.1 dan seterusnya. Kemudian, Kalau masuk misalnya tabel, 1.1 juga. tabel itu keberadaannya di bab 1. Maka penomoran poinnya kayak mana? 1.1. Kalau ada tabel 2, 1.2. kalau ada 3, 1.3. kalau di bab 2 juga ada tabel. 2.1 yang Kalau di bab 3 ada tabel. 3.1. Kalau ada gambar, apa beda? Tabel, gambar atau gimana? Ada yang membedakan? Juga. Lain beda. Kalau grafik, gambar itu masuk nggak? Misalnya kalau ada.
Itu poinnya beda-beda. Gambar lain, grafik lain, Beda. tabel lain. Ada. Ya. Kemudian kalau aturan pengutipan misalnya body note, bisa pendapat. Nah, Seperti pendapat tadi. itu Itu masuk apa tuh? kata kutip yang di pertamanya yang dibuka dengan kata kutip, kemudian titik-titik langsung pengutipan. Itu adalah aturan-aturan dalam penulisan. Mengutip Itu di Berapa lama kamu melaksanakan penelitian ini? Asim, Boni sama Nazar. Berapa? 2 semester. Apa yang kamu dapatkan di sana? Kalau untuk fungsional, hasil ini apa? kalau Hasil ini. Hasil bentuk dari komunikasi. gua aja Kamu menanyakan? Ada informannya? Ada Informan dari mana? Berapa orang informannya? 6 orang itu 6 orang. dari perangkat 2, Dari perangkat 2, penerima 3, penerima 3. Pamaan ya. yang terakhir yang tidak menerima masyarakat biasa. Nah, itu yang sudah sampai mereka mendapatkan BLT. Udah. BLT. Berapa dapat BLT? 1 bulan itu 300. Apa tujuan mendapatkan BLT tadi? Untuk mengurangi kemiskinan. Apakah terjadi mengurangi kemiskinan? Ini poinnya Kata ini Enggak, kemiskinan itu seperti apa? Dari pengertian kamu kemiskinan itu batasan pengertian seperti apa? Kalau 300 itu nampaknya 300 itu 32 guys. ya, Nya daja ude taba wineng taba purmo taba ane nya 3 mamam nya letur be nya uronya naga miskin anak. Yang dikatakan pengertian kemiskinan itu apa? Menghilangkan kemiskinan 1 hari, kemiskinan seminggu, kemiskinan selamanya, atau kemiskinan seperti apa? Menyelihat tuh ribenya, yaitu kemiskinan sehari, menghilangkan kemiskinan sehari. Yang diharapkan oleh pemerintah itu, atau yang diharapkan oleh masyarakat, atau yang diharapkan dalam penelitian kamu itu kemiskinan seperti apa? Batasan-batasan atau komponen-komponen kemiskinan itu seperti apa? yang memiliki yang pendapatannya rendah. Ya, berarti kalau segitu pendapatan itu tidak relevan dengan apa nih dengan tema. Berarti di kalangan masyarakat miskin 61. tidak mampu untuk merubah pola hidup. Kalau 1 hari biasa ada yang denduk pi anak-anak persoalan. Ketika kamu mewawancarai itu seperti apa adanya? Kamu mendatangkan Ya, saya datang ke rumahnya. ke rumah. Kalau dibagi menjadi 40. Bagaimana ketika kamu datang? Juga yang di luar 15 di tulis pertama ini. warung kopi saya datangi itu duduk langsung 15 poin. tanyakan 15 poin dari Pertanyaan pertama apa? bentuknya ada di Langsung aja kamu menanyakan. Enggak, Atau ada bahasa pertanyaan basinya bahasa juga. basi? Bahasa basi. Apa yang kamu misalnya ketika jumpa bagaimana? Dari pertama dari komunikasi awal sampai kamu masuk ke acara sampai selesai kamu pamit itu kayak mana kondisi kamu? Pertama bahasa basi Bahasa basi gimana? Maksudnya Pak pertama Assalamualaikum enggak? dengan wawancara Dengan bahasa Aceh. Ya, penulisnya ada satu. karena kan Masyarakat bahasa Aceh. Terus mau apa mau wawancarai tentang skripsi saya yang judulnya ini. Ya udah silahkan gitu. begitu. Baru saya tanya Dengan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Mas Aceh. Ya? Mas Aceh. Coba kamu peragakan bahasa Aceh. Ya Pak Lun wawancara Pak yang tentang skripsi dunia. Itu kalau Pada membawa pertanyaan yang menyangkut dengan judul 24. komunikasi pemerintahan kampung mengenai BLT. Iya bukan? Kurang. Silahkan wawancara. 16 ya. 16. Terus pertanyaan pertama Berarti ini digerakkan aja. Ini itu 24 sama ya. siapa Gisi? Di 24. Gisi semua Ini ada. 25. Itu beda-beda. Oh beda-beda. Beda-beda. Kenapa? Karena 15 kan? 15 bagi 3 kali. bentuk komunikasi perangkat kampung gimana? Dapat 55 ya. Ah. Dalam mensosialisasi BLT. paham mereka komunikasi.
hukum. Paham. Bentuk komunikasi itu apa saja? Nggak, bentuknya saya bilang di sini bukan bentuk tapi proses sosialisasi. Proses. Ibarat proses sosialisasi BLT di kampung. Jadi misalkan ini yang penting ibu ini udah paham. Ini saya ubah ke bahasa Indonesia-nya. Itu ditranslate lagi. Jadi kalau bisa itu seperti pertanyaan pertama tanya dengan bahasa Aceh, kemudian ditranslate, ada translate di situ dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian baru dianalisa. Jadi supaya antara translate itu nyambung, ada keterkaitan antara episode pertama dengan yang lainnya. Tapi kalau bahasa Indonesia mereka tidak mengucapkan kata-kata itu, dan ini sangat bahaya. Itu sudah ada ada pesan-pesan daripada peneliti. Sementara peneliti ini kita harus lihat sejernih mungkin, tidak ada pesan-pesan yang lain. Dia itu murni keluar dari sumber. Yang dikatakan sumber itu apa? Betul-betul komunikasi itu berasal dari kepala si sumber, bukan sudah diotak-atik oleh peneliti. Harus dipisahkan supaya kemurnian jawaban didapatkan di lokasi itu betul-betul ada, bukan dipengaruhi oleh si peneliti. Itu yang diharapkan. Jadi kalau ada campur tangan peneliti berarti ada kebohongan dalam penelitian. Yang diharapkan penelitian itu tidak ada kebohongannya, murni. Harus ada translate bahasa. Jadi jangan diarahkan baik-baik, tidak apa yang itu ketemu. Sehingga komunikasi itu ada komunikasi verbal, ada komunikasi langsung. Itu sama tidak? Komunikasi verbal dengan komunikasi beda, dan hasilnya beda. Kemudian ada komunikasi tindakan, ada komunikasi perintah. Nah, kenapa perintah? Karena seorang bisi itu memiliki wewenang untuk memerintahkan supaya dipatuhi seperti itu. Oke, Pak. Oke. Sudah. Saya ada beberapa buku. Ada 3 buku orang saya itu. Ada 3 buku saya itu. Buku istrinya Pak Salam. Bukunya Krisna Dewi saya itu. Untuk laporan dikali, saya tahu ini buku ketika itu. Oke. Jadi apa nih? Yuda, kira-kira ada yang kurang paham, sudah paham, atau Ditanyakan. ada yang mau ditanya lagi? Sudah paham. Sudah paham? Nah, mungkin ada yang masih ragu-ragu, kali ya? Ada yang mau ditanya penjelasan? Karena ini dua-dua orang penguji termasuk ya panjang bertanya. Karena mungkin dianggap biar skripsinya Saya begini, lebih Pak. bagus. Persoalannya begini. Ketika melakukan penelitian di lokasi itu penelitian, dia menggunakan wawancara dengan bahasa Aceh. Kemudian ketika dia menjelaskan tidak terlihat bahasa Acehnya di sini. Sementara untuk menemukan data itu, dia itu tidak boleh bercampur dengan alam pikiran peneliti, sehingga orisinil penelitian itu terlihat di sana. Saya lihat di sini tidak ada bahasa Acehnya. Sementara wawancaranya dengan bahasa Aceh. Maksud saya gini, pertama dengan bahasa Aceh, kemudian translate bahasa Indonesia, baru dianalisis. Jadi terlihat, misalnya seperti kita lihat di YouTube, apa saja yang ditanyakan diketik seperti yang ditanyakan. Jadi tidak pernah bergeser kata-katanya. Dan itu nanti hasilnya itu luar biasa. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah dibolehkan? Kenapa pakai bahasa Aceh? Kenapa itu bahasa Aceh? Kali begini kan Ya, wawancara. tahu. Kenapa dulu saya tanya sama dia? Kenapa pakai bahasa Aceh? Karena Alasannya? biasanya bahasa Aceh. Lebih bebas mungkin. Harusnya kalau memang dia berangkat, kamu sendiri yang harus beretika. Saya selama itu boleh saya pakai bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kamu tetap pakai bahasa Aceh, Harus kamu- translate kan? Translate-nya tetap harus bahasa Aceh. Tapi di bawahnya ada terjemahannya. Jadi ketika kamu salah menerjemahkan, kamu bisa dituntut. Oh, lo mana pegawainya? Lalu mau. Nah, jadi
tidak boleh hasilnya itu adalah langsung tulisan kamu gitu. Tapi ini benar-benar ya kurang ya di ininya ya, nanti ditambah kok cuma satu orang pendapatnya doang. Kayak tadi Pak Dedi bilang dia cantik, menurut Pak Ali nggak begitu menurut saya, karena kriteria cantik bagi saya adalah yang hidungnya mancung, sementara Pak Dedi mungkin yang montok. Saya mungkin yang putih gitu. Anak itu punya tiga-tiganya, berarti memang dia cantik lah. Kamu bilangnya, Pak Dedi bilang cantik, oh berarti memang cantik kriteria cara umumnya karena dia mempunyai ini. Itu namanya analisis. Nggak boleh kamu itu enak aja bilang bagaimana hasil penelitiannya. Oh hasil penelitian berlancar-lancar seperti yang dibilang sama perangkatnya loh. Itu namanya kecap ya, ngomong kecap. Misalnya saya ngomong sama penjual roti, laris di sini, laris Bu. Kan nggak bisa dengan ngomongan itu aja, harus dilihat di pembukuannya, berapa penjualannya. Enak Bu, yang jualan ditanya enak lah. Tanyalah sama yang beli, enak. Buat pahit, keras misalnya. Ada yang bilang enak tapi enak cuma. Jadi terus dirata-ratakan gitu. Jadi dianalisis oleh kamu itu Yuda tugasnya. Jadi bukan cuma wartawan. Kalau menulis skripsi bukan wartawan, kok wartawan itu harus persis apa yang dibilang oleh Pak Ali, itulah yang saya sampaikan di media. Menurut Pak Ali, pembagian BLT di ini sudah sangat lancar. Udah itu katakan. Tapi kalau kamu kan berbagai sumber yang kamu tanya, ya. Nah di sini juga orang menyatakan hambatan. Kalau hambatannya itu cuma menurut oknum yang nggak ada itu. Karena ke saya juga begitu. Bagaimana cara mengajar Bu Chandra kayak gitu? 80% mengatakan baik itu sudah bisa dikatakan baik. Walaupun yang 20% mengatakan nggak enak kayak kali tugas pelit gitu misalnya. Nah, gitu. Oke. Kalaupun ada hambatan yang utama apa hambatannya? Saya rasa banyak hambatannya. Tidak transparannya, siapa sih yang dapat? Kok tiba-tiba dia kok dapat? Sementara dia tidak berapa itu nggak ditemukan di situ. Di mana ini? Rata-rata permasalahan utamanya kan yang mendapat itu bukan yang berhak. Selalu kayak gitu di mana-mana. Di Menasap itu nggak ada ya? Ada ketentuannya. Iya, ketentuan Ya, ada di seluruh Indonesia. Prakteknya, kenapa orang yang PNS yang kerja itu kok dapat, yang miskin nggak dapat? Apa alasannya? Apa di sini nggak ada? Benar-benar udah bagus di Menasap itu. Nah itu udah oke semua di sana pembagian BLT-nya. Di kamera. Ya, kayak biasa Bu, ada yang oknum-oknum itu yang bilang ada yang nggak dengar pendapatnya gitu. Iya, kamu sebetulnya jawabnya ke ibu bukan begitu Bu. Enggak. Penelitian saya itu membatasi diri pada sosialisasi gitu. Jadi tidak menambahkan hal yang tidak perlu diceritakan. Kamu nggak cerita tentang sosialisasi? Sosialisasinya sudah dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi hambatannya itu yang nggak perlu dibilang-bilang. Hambatannya paling hanya orang tidak bisa hadir karena ketika disosialisasikan di kantor mereka banyak bekerja di sawah karena kan kayak gitu. Ya kan itu aja, tidak perlu ya orangnya gini begitu. Karena kamu hanya mengamati proses apa ini? Sosialisasi BLT. Itu bedanya. Kita tulisan ilmiah itu membatasi diri mana yang dibahas. Jadi kok ibu tanya ada nggak, barusan ibu mancing, ada nggak yang nggak berhak kok dapat gitu. Ya ada itu Bu oknum, itu kamu harusnya jawabnya Bu diskusi saya tidak membahas itu saya. Nah itu nilainya bagus sama ibu. Ya jangan terjebak kan? Makanya kan perlu fokus itu. Iya, fokus atau diri. batasan. Jadi makanya hambatannya jangan segitu reneng sampai pada penerimaan BLT, jangan. Kamu mengamati hanya proses sosialisasinya. Jadi hambatannya tidak berarti hanya pada tingkat kehadiran misalnya.
ke mereka, gimana pas sosialisasi itu, apa bisa lancar, apa mereka hadir, terus apakah tempatnya itu nyaman atau di bawah pohon aja ngomongnya, atau cuma face to face dari door to door, kamu mau sosialisasinya. Capek kalau seperti itu. Oh, berarti ke depan kita harus agendakan gitu. Sehingga agendanya jangan rapat besok, sekarang pengumuman, orang bingung ya. Kayak gitu misalnya. Kan tadi ada tahap informatif, persuasif dan sebagainya itu. Itu aja yang diuplek-uplek di skripsi kamu itu seharusnya. Ya. Jadi tinjau kembali di hambatan itu ya, jangan sampai pada tahap penerimaan, tapi pada tahap sosialisasi doang. Oke? Ya Pak ya. Oke, itu aja. Saya pikir udah dari hasilnya saya lihat bagus. Jadi udah selamat, sudah bisa berhasil melewati tahapan paling akhir. Dan saya ucapkan ya sekali lagi selamat Yuda, udah dinyatakan berhasil meraih gelar sarjana ilmu komunikasi dan perjuangan selama berapa tahun? 4 tahun lebih. Inilah